mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Harmanto MPD selaku fasilitator, yang saya hormati Pak Mulyadi SPD selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama dengan rekan saya, yaitu Bu Melani Indra Dewi, guru kelas 4 SD Negeri Tembelang 1. Assalamualaikum Bu Melan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wihati, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Melan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik Bu Wihati. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Melan. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Bu Melan untuk melakukan perbincangan dengan saya hari ini. Kemarin sudah saya sampaikan ya Bu Melan ya, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik terhadap kelasnya Bu Melan. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membantu Bu Melan dalam mengembangkan akademik Bu Melan. Nah, kegiatan observasi ini dilakukan untuk melihat kesiapan Bu Melan besok dalam melakukan pembelajaran Bu Melan. Nah, baik Bu Melan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan dengan Bu Melan. Yang pertama, dari percakapan yang akan kita lakukan ini, apa yang Bu Melan harapkan Bu Melan? Dari percakapan yang kita lakukan hari ini ya, saya harapkan semoga kegiatan pembelajaran nanti yang kita akan laksanakan itu menjadi lebih baik lagi ya Bu Wihati. Jadi dari percakapan kita ini, harapan Bu Melan adalah nanti pembelajaran ke depannya itu akan jadi lebih baik lagi ya Bu Melan. Nah, semoga dari pra-observasi ini saya bisa membantu Bu Melan. Nah, untuk rencana besok, Bu Melan akan melakukan pembelajaran seperti apa Bu Melan? Untuk rencana besok, rencana besok yang saya akan lakukan dalam pembelajaran itu dengan materi IPAS, dengan materi mapel IPAS, materinya itu magnet, di mana bentuk-bentuk magnet, sifat magnet, memanfaatkan magnet, terus benda magnetik dan non magnetik. Wah, menarik sekali ya. Ini materinya tentang magnet ya, Bu Melan. Pasti anak-anak suka ini. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Melan. Nah, tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai Bu Melan sendiri dari pembelajaran magnet ini itu apa Bu Melan? Jadi pembelajaran tujuan ini tuh ada dua ya Bu Wihati. Yang saya akan capai dalam pembelajaran kali ini, yang pertama itu mungkin melakukan penugasan. Bagaimana siswa mampu berkreasi dalam menyampaikan pemahaman kaitannya dengan materi magnet. Terus yang kedua, tujuan yang kedua itu adalah melakukan tugas kelompok, di mana siswa itu dapat mengelompokkan benda magnetis dan benda non magnetis. Nah, jadi dalam pembelajaran nanti ada dua tujuan yang akan Bu Melan capai. Yang pertama itu tujuannya yaitu unjuk kreasi anak terhadap materi pembelajaran. Yang kedua adalah mengelompokkan benda magnetis dan benda non magnetis ya Bu Melan. Nah, oke. Untuk persiapan pembelajaran besok, kira-kira apa saja yang Bu Melan persiapan Bu Melan? Untuk pembelajaran besok, untuk persiapan pembelajaran besok yang saya akan siapkan itu perangkat pembelajaran yang jelas, baik itu RPP, media pembelajaran maupun LKPD-nya. Oke, lengkap sekali. Kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Melan capai? Area pengembangan itu yang ingin saya capai itu ada dua Bu Wihati, terkait aspek pengetahuan dengan memperdalam pengetahuan murid dengan berbagai metode. Yang kedua, aspek keterampilan dengan memberikan kebebasan siswa dengan berkreasi masing-masing.
Nah, untuk strateginya Bu Melan, tadi kan ada 2 area pengembangan ya. Yang pertama itu adalah aspek pengetahuan dan keterampilan, yang kedua adalah pengelolaan emosi, yang terkait pengelolaan emosi. Nah, untuk strategi yang akan Bu Melan lakukan dalam mencapai aspek pengetahuan dan keterampilan itu bagaimana Bu Melan? Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan dalam strategi pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial, emosional. Jadi dalam hal ini anak belajar dengan sesuai dengan gaya masing-masing dan menggali pengetahuannya. Ada yang bisa membaca materi, terus menonton video mungkin, dan ada yang juga mempraktikkan. Sedangkan dalam aspek keterampilan mungkin siswa itu berkreasi dengan gayanya masing-masing dalam belajar. Ada yang mungkin menyanyi, mempraktekkan, dan menggambarkan bagan. Nah, menarik sekali ini Bu Melan pembelajarannya ya. Nah, untuk yang terkait pengelolaan kelas itu Bu Melan, itu bagaimana itu Bu Melan rencananya? Untuk terkait pengelolaan kelas emosi ya, siswa itu kita mengelola dengan emosi itu kita dengan mengajak anak itu bermain, bernyanyi mungkin buat. Ya, bagus sekali itu, anak-anak pasti suka itu Bu Melan. Nah, untuk model dan metode pembelajarannya itu sendiri, apa yang akan Bu Melan gunakan dalam pembelajaran ini? Mungkin untuk model pembelajaran yang saya akan gunakan itu model kegiatan berkelompok ya. Sedangkan untuk model pembelajarannya mungkin saya menggunakan metode yang beragam ya. Ada berdiskusi, tanya jawab, penugasan, mungkin pengamatan, dan setelah pengamatan biasanya mempresentasikan. Menarik sekali ini kegiatannya. Nah, dalam merancang pembelajaran akan Bu Melan lakukan nanti Bu Melan, adakah kendala yang Bu Melan hadapi Bu Melan? Kendalanya mungkin satu-satunya kendala itu terkaitan media pembelajaran Bu Wiharti, yaitu membutuhkan proyektor dalam menampilkan video, dimana kita itu kan SD belum punya ya proyektor. Iya, betul sekali. Belum punya. Lalu bagaimana Bu Melan dalam menghadapi kendala ini Bu Melan? Apa yang Bu Melan lakukan? Mungkin saya akan menggantikan dengan metode proyektor dengan yang lain, yaitu mungkin gambar-gambar akan saya tempel di dinding papan. Kemudian selain itu anak dengan gaya belajar kinesthetik, terus audionya kita menggunakan memutarkan video, tetapi kita lewat alat bantu, bukan proyektor tapi laptop. Jadi masalah itu bisa saya atasi, insya Allah. Luar biasa sekali dari kendala ketika tidak adanya proyektor diganti dengan laptop. Berarti karena ada auditori kinestetik, berarti nanti lebih dari 1 laptop itu kayaknya Bu Melan. Kayaknya mungkin kita akan membutuhkan 2 laptop ya Bu Wiharti. Luar biasa sekali, hebat. Nah, kira-kira kapan ini Bu Melan akan melakukan pembelajarannya? Insya Allah besok hari Jumat. Hari Jumat, oke. Jadi insya Allah nanti hari Jumat ya. Nah, baik Bu Melan, jadi besok nanti hari Jumat saya akan datang di kelasnya Bu Melan untuk melakukan supervisi. Oke, siap. Nah, sebelum saya akhiri kegiatan praobservasi ini Bu Melan, nah kira-kira dari percakapan kita ini apa kesimpulan yang Bu Melan dapatkan Bu Melan? Dari pembicaraan ya, percakapan kita kali ini, yang saya dapatkan itu gambaran pembelajaran yang saya lakukan nanti, sehingga tentu saya harus mempersiapkan dengan benar-benar ya Bu ya. Sedangkan terutama media pembelajarannya. Nah, berarti dengan adanya coaching supervisi ini pada praobservasi ini dapat mengingatkan kembali ya Bu Melan poin-poin yang harus kita lakukan, harus dipersiapkan pada pembelajaran nanti. Saya doakan supaya kegiatan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar ya Bu Melan. Amin, amin. Semoga lancar, tidak ada kendala mati lampu ataupun sinyal. Ya, karena listrik juga dibutuhkan dalam hal ini. Iya, betul. Nah, baik Bu Melan, terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya di kegiatan praobservasi ini. Sampai ketemu di kegiatan hari Jumat di observasinya. Terima kasih Bu Melan. Sama-sama Bu Wiharti, terima kasih.
Absen hari ini yang tidak masuk berarti nihil ya. Guru cek ya tentang roda semangat kamu. Nah, di sini ada gembira, senyum, marah. Tadi yang marah siapa ya? Nandin. Kenapa Nandin marah? Oh, tidak dikasih uang. Oke, untuk menghibur Nandin supaya tidak marah, ayo kita bermain seperti biasa ya, biar semangat Nandin belajar hari ini. Ya, sambil kalian membuka bukunya, pelajaran kali ini adalah IPAS. Nah, tepuk tangan 2 kali. Ayo, tangan kanan ke atas. Pegang telinga kiri. Pegang bahu kanan teman kamu. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berkata mulia, berbinekaan juga gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif. Ya, semoga hari ini kita bisa mempelajari dengan kita berakhlak mulia ya, serta kita harus berkebinekaan global dan gotong royong mandiri serta kreatif, dan kita bisa bernalar kritis. Oke anak-anak, sebelum kita mempelajari materi hari ini, minggu kemarin apa ya? Kita mempelajari tentang gaya, pengertian gaya. Apa itu gaya? Gaya itu dibedakan menjadi berapa? Ada dua. Gaya apa saja? Ya, gaya bisa disentuh dan tidak bisa disentuh. Oke, seperti pembelajaran minggu kemarin, kita masih masuk ke materi gaya, yaitu gaya magnet. Tujuan pembelajaran kali ini, kamu harus kreatif atau kreasi dalam menyampaikan memahami materi magnet dengan tepat. Bisa melalui gambar atau nanti kita belajar bernyanyi, serta kita mempraktikkan secara langsung apa itu magnet. Itu sudah bawa ya magnetnya, nanti kita praktekkan. Lalu pembelajaran yang tujuan yang berikutnya, kamu harus bisa dapat mengelompokkan benda magnet atau benda non magnet dalam atau dengan tepat. Mengelompokkan benda magnet, apa itu benda magnet atau yang tidak bukan benda magnet, itu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, guru mau bertanya, apakah kamu punya kulkas? Nah, contohnya begini ya. Bayangkan ini kulkas kamu. Ketika kulkas ditempelkan benda, apa yang akan terjadi? Kenapa bisa menempel? Nah, itu kita belajar tentang magnet. Nah, kalau kita menempel ya, nih emoji diambil tempelkan di sini akan menempel. Maka itu adalah magnet, ada magnetnya. Apa itu pengertian dari magnet? Magnet itu adalah benda yang bagaimana? Magnet itu adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan benda tertentu. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, magnet itu sebagai bahan yang bisa menarik benda. Nah, itu magnet. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, guru akan bagikan nih kelompoknya sudah dibagikan ya kemarin ya. Kita akan buka buku materinya. Nah, sesuai dengan kemarin janji guru, kamu setiap kelompok mengamati video masing-masing. Karena ada satu yang tidak mengamati kelompok, berarti kamu giliran
batu, ini ada jarum, uang, benang. Nah, ini ada magnet. Apa yang akan terjadi? Nih. Coba kalau bintang. Nah, nempel kan? Nempel kan? Nah, ini ada kayu, ada batu, coba diangkat. Pasir, nempel nggak pasirnya? Batu, kayu bisa nggak menempel? Jadi ada yang sudah bisa menempel, ada yang bisa menempel. Nah, ini coba dimain-mainkan, nggak apa-apa. Yang lain kalau yang belum giliran sudah mengamati videonya. Yang baca sudah. Sudah, yang bermain sudah semua? Sudah semua? Nah, sekarang berikut tanya. Pengertian jadi tadi, pengertian magnet itu bagaimana? Apa itu pengertian magnet? Magnet itu adalah menarik logam besi. Tadi ya, di sebelah situ ya, sudah dipraktekkan ya. Apa yang bisa ditarik, yang tidak bisa ditarik. Nah, itu sifat-sifatnya. Kalau kita lihat sifat-sifat dari magnet, apa sifat-sifat magnet? Sifat magnet ada berapa yang membaca? Ada dua, yaitu sifat yang magnet yang bisa menarik benda tertentu. Contohnya di situ teliti, terus apa lagi? Pasir, terus paku, apa lagi? Jarum. Ya, di situ kan ada. Terus sifat yang kedua dari magnet itu mempunyai arah apa? Kutub utara dan kutub selatan. Jadi kamu mengamati. Sifat yang ketiga, kutub yang berbeda itu saling menarik, tarik. Contoh, dilihat di sini mengamati. Ini adalah bentuk kutub magnet. Tadi kamu mengamati ya, bentuk magnet. Magnet itu bentuknya banyak. Kamu lihat di sini. Ada yang silinder, ada yang batang, bentuknya seperti ini, yang jarum, magnet U, magnet ladang, dan magnet kepiting. Yang tadi membaca mengamati, yang tadi melihat video amati di papan tulis. Itu mempunyai dua arah kutub yang berbeda. Kutub apa? Utara dan kutub selatan. Ini kelihatan nggak dari situ? Kalau kita memasang dua magnet, kutub utara dan kutub selatan akan menempel. Tetapi kalau utara dengan utara ditempelkan, bagaimana akan terjadi? Tidak bisa menempel. Nah, itu adalah salah satu bentuk magnet. Coba bertanya, di rumah, dalam sehari-hari kamu di rumah itu banyak contoh-contoh magnet. Karena kamu mengamati video membaca ya. Contoh benda magnet yang ada di rumah apa saja? Ya, kompor, terus paku, terus jarum, kulkas, ya, terus pasir itu berarti kan benda yang bisa menarik magnet ya. Terus apa lagi? Obeng, nih, apa ini? Obeng, ya, masih banyak lagi. Ya, sendok, sendok, sabun, pisau, dan yang lainnya. Oke anak-anak, tadi kan sudah kamu mengamati ya. Dan sekarang dulu benda itu akan jenis magnet dan kita dengarkan ya, grup nyanyian. Ayo
boneka ya, menyanyi tentang makna katanya tentang tadi yang kamu amati. Kelompok ini apa yang kamu amati tadi? Tadi kamu bermain tentang apa? Magnet. Magnet yang dari mana? Yang bisa ditempel dan tidak menempel. Nah, mana bagian yang bisa menempel? Nah, disitu ya, ditunjukkan satu-satu. Udah bermain ya? Ada jarum, pasir, apa lagi? Nah, yang tidak bisa menempel ada kayu, lubang ya. Itu batu, tali, dan lain-lain. Kan lingkungannya di sini. Sudah kamu tadi membaca apa yang bisa diserap kamu? Siapa yang berani menjawab?
bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa ya tadi pembelajarannya saya perhatikan. Nah, Melan, ini ada beberapa pertanyaan setelah observasi tadi yang saya lakukan. Ini jadi bagian dari pasca observasi. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Melan. Yang pertama itu bagaimana perasaan atau kesannya Bu Melan setelah melakukan pembelajaran tadi Bu Melan? Perasaan saya setelah pembelajaran tadi ya senang. Saya juga bisa melihat anak-anak menyukai pembelajaran dengan semangat. Ya, jadi Bu Melan merasa bahagia ya, senang karena dalam pembelajaran tadi anak-anak juga terlihat semangat ya. Nah, untuk selanjutnya menurut Bu Melan sendiri, apakah pembelajaran tadi sudah sesuai dengan RPP yang Bu Melan itu buat? Menurut saya sudah sesuai ya, baik dari pembukaan, isi maupun penutup. Hanya saja mungkin belum maksimal yang sesuai dengan RPP, terutama dalam mengondisikan anak masih terus sendiri, anak-anak ya. Iya. Nah, karena anak kelas 4 kan masih taraf belum ada penalaran. Iya. Nah, bisa Ibu ceritakan mungkin ada hal yang membuat Ibu menjadi puas terhadap pelajaran tadi, atau mungkin ada hal yang membuat itu kurang puas terhadap pembelajaran tadi? Hal-hal yang memuaskan dalam pembelajaran tadi ya Bu Harti, Iya. materi magnet itu bukan sesuatu yang baru bagi anak-anak, Iya. karena bagian dari bermain. Saya rasa anak-anak itu sangat senang bermain magnet, sehingga untuk memilih pengetahuan dasar terkait magnet itu anak-anak sangat protek ya, sangat senang sekali. Kedua, saya melihat anak-anak itu begitu antusias dalam pembelajaran sesuai dengan magnet ya. Belajarnya masing-masing anak itu hal-hal yang memuaskan pembelajaran ini. Ada beberapa hal anak yang malu, ada yang antusias, ada yang ceria, ada yang semangat. Itu menurut pendapat saya cenderung mereka itu mengeluarkan suara, ada yang diri ya, ada yang keras, sehingga dalam kita itu berusaha untuk pembelajaran kegiatan itu kedepannya itu harus lebih baik lagi. Jadi bagaimana rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi anak yang tadinya masih agak malu ya, malu mengeluarkan pendapat atau mungkin malu berbicara akhirnya diam saja, itu rencananya itu bagaimana? Ya, rencana saya untuk ke depan ya, agar lebih memotivasi anak lagi untuk bisa mengungkapkan pendapat di muka umum secara di depan kelas. Itu kan salah satu itu dengan melalui pendekatan. Anak itu diberikan semangat, jangan ragu. Berarti upayanya adalah dengan melakukan pendekatan ya Bu. Pendekatan. Kemudian untuk selanjutnya Bu, menurut Bu Melan sendiri perkiraan ketercapaian kompetensi siswa itu berapa persen itu? Dalam hal ini menurut saya pencapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran termasuk magnet ini sudah berhasil ya, 85% lah dikatakan, atau kurang lebihnya seperti itu. Berarti itu 85% anak itu Berhasil, sudah berhasil menguasai kompetensi. Ya, 15%-nya kurang. Sedangkan 15% itu kurang. Nah, kira-kira yang 15% itunya Bu, itu yang menyebabkan itu apanya Bu? Ya, menurut saya itu fokus anak itu biasanya fokus kurang teliti. Misalnya mungkin anak masuk benda magnet itu menulis benda non magnet, terus mungkin bawaan dari pas rumah. Tadi kan ada yang marah ya karena tidak dikasih uang, jadi mungkin mereka tidak fokus ya. Itu seperti itu mungkin. Berarti kurang fokus karena anak kurang fokus, jadi mungkin solusinya adalah dengan mengembalikan fokusannya ya Bu ya. Nah, dari rangkaian pembelajaran telah Bu Melan lakukan ini, adakah kesulitan yang Bu Melan temukan? Dari serangkaian pembelajaran magnet yang kita lakukan tadi, itu kesulitannya itu rasanya itu terkait dengan mengondisikan anak, supaya anak itu beberapa ada anak yang ngobrol sendiri ya, tadi buat dilihat sendiri, yang asik sendiri, ada yang juga mainan tangan gambar, tadi kan buat dilihat ya. Nah, itu fokus alam menerima pembelajaran itu, karena fokus itu utama. Jadi untuk mengatasi itu kayaknya apa trik-trik seperti apa yang akan Untuk mengatasinya, mungkin saya akan lakukan dengan menambah
breaking dan mengembalikan fokus anak bermain ya, pembelajaran dalam proses pembelajaran. Berarti dengan ice breaking ya mungkin ditambahin lagi biar anak lebih fokus lagi. Nah ini Bu, untuk rencana kedepannya itu pembelajaran biar lebih baik lagi itu seperti Bu Melen, apa rencananya? Oh, rencana selanjutnya Iya, ya, rencana kedepannya. selanjutnya biar lebih baik lagi. Iya, kita akan melakukan pendampingan pada anak masing-masing kelompok, Iya. khususnya itu pada siswa yang kemampuannya kurang Bu. Di kelas 4 kan ada. Terus memberikan motivasi pada anak untuk pedean berpendapat di kelas, mengeluarkan suara lah, paling tidak kedengaran sampai telinga yang pocok. Terus mengajak anak itu untuk melakukan ice breaking untuk kembalikan fokus pada anak pembelajaran. Jadi rencana kedepannya akan melakukan pendampingan, kemudian memberikan motivasi lagi, pendekatan Motivasi itu penting. Ya, ini luar biasa sekali Bu Melen. Secara keseluruhan pembelajaran Bu Melen yang saya perhatikan tadi itu memang sudah bagus, dari persiapan, pelaksanaan pembelajaran, pembukaan, isi, penutup, semuanya sudah bagus. Nah Bu Melen, dari coaching pasca observasi ini Bu Melen, apa yang Bu Melen dapatkan dari coaching ini bersama dengan saya? Dari coaching pada pasca observasi yang saya dapatkan dari Bu Wihati ya, saya mendapatkan pencerahan ilmu terbaru dengan beberapa pertanyaan dari Bu Wihati secara langsung atau tidak langsung. Saya merefleksikan pembelajaran tadi, apakah sudah baik atau masih kurang baik, apa perlu disempurnakan, sehingga untuk pembelajaran kedepannya mungkin insya Allah saya akan kembali lebih baik lagi. Alhamdulillah, amin. Saya doakan semoga untuk kedepannya pembelajaran lebih baik lagi. Bu Melen, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Ya, terima kasih Bu Melen.